Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aida. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit uraian tentang penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Nah, yang pertama saya akan memberikan penjelasan tentang strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Nah, pembentukan karakter individu itu harus diawali dari lingkup terkecil, misalnya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, terutama pada individu tersebut berada pada tingkatan sekolah dasar. Mengapa demikian? Karena hal ini akan sangat efektif dan akan tepat sasaran sebab anak pada usia ini masih memiliki pemikiran-pemikiran yang segar sehingga akan mudah diserap atau akan lebih mudah tertanam pada peserta didik ketika kita memberikan nilai-nilai karakter atau memberikan pendidikan karakter. Nah, oleh karena itu, baik atau buruknya karakter seseorang ketika dewasa itu ditentukan dari penanaman karakter sejak dini. Pembentukan karakter melalui pembelajaran di sekolah bisa dilakukan dengan mengadopsi setiap nilai-nilai karakter bangsa pada setiap mata pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, dengan kata lain, menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran, yaitu maksudnya seperti karakter kan terdiri dari pengetahuan tentang moral, perasaan, dan perilaku. Nah, yang mana tentu saja di setiap sekolah akan mengajarkan ketiga aspek tersebut. Nah, hal ini akan memudahkan peserta didik untuk menyerap setiap nilai. Budimansyah menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada satuan pendidikan, maka program karakter perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip seperti berikut. Yang pertama yaitu berkelanjutan. Maksudnya, ketika kita memberikan nilai-nilai karakter pada peserta didik, itu harus berkelanjutan atau harus terus-menerus, tidak boleh hanya sekali saja, supaya nilai-nilai yang kita berikan kepada peserta didik itu akan tertanam pada dirinya. Yang kedua yaitu melalui subjek pembelajaran. Nah, melalui subjek pembelajaran ini seperti slide sebelumnya, di mana kita bisa memberikan nilai-nilai karakter dengan menyisipkan setiap mata pelajaran yang sedang kita ajar. Yang ketiga yaitu nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Nah, maksudnya di mana ketika kita memberikan nilai-nilai karakter itu tidak hanya mengatakannya, tetapi kita bisa memberikan contoh karakter yang baik secara langsung supaya nilai-nilai karakter itu bisa dicontoh oleh peserta didik sehingga menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter mereka. Yang keempat yaitu proses pendidikan dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Maksudnya, ketika kita menjadi seorang pendidik, kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga dapat mendorong peserta didik bergerak aktif dalam proses pembelajaran dan akan mudah mendapatkan benang merah dari mata pelajaran yang sedang kita ajarkan. Nah, yang kelima yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian. Adapun program yang dilakukan di sekolah untuk pendidikan karakter. Nah, bisa kita ambil contoh, biasanya setelah ulangan di sekolah itu diadakan kelas meeting, di mana kelas meeting itu lomba-lomba antar kelas. Jadi di situ akan terciptalah kerjasama, pertukaran pendapat. Jadi akan membentuk karakter yang baik. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah memberikan kita tentang 9 pilar karakter yang penting untuk ditanamkan pada setiap peserta didik, yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, jujur, amanah, dan berkata baik.
Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Nah, apabila 9 pilar ini sudah tertanam pada peserta didik, maka pendidikan karakter yang kita berikan itu bisa kita sebut suatu keberhasilan, di mana peserta didik memiliki karakter-karakter baik karena sudah tertanam di dalam diri mereka. Nah, kita masuk pada materi kedua, yaitu pengembangan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Nah, penilaian otentik akan mampu memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Penilaian otentik ini akan membawa pengaruh positif bagi berlangsungnya pembentukan karakter peserta didik. Nah, pengaruh positifnya itu antara lain yaitu peserta didik akan selalu terbiasa mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Yang kedua, mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga yaitu mampu melakukan kebaikan. Jadi dia suka menolong dan lain-lain tentang kebaikan. Dan yang keempat, tidak mendiskriminasi teman. Jadi dia tidak memilih-milih teman, dia tidak menyudutkan teman atau mengucilkan salah satu temannya. Karena dia sudah bisa atau dia sudah mengerti tentang yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Biasanya pada setiap kelas itu ada salah satu siswa yang kurang diterima oleh teman-temannya. Sebenarnya strategi-strategi yang sudah saya bahas tadi itu sudah bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah ini. Tetapi kita sebagai pendidik itu harus mempunyai usaha-usaha yang lebih agar dapat mengatasi masalah ini. Nah, hal ini merupakan model pendidikan karakter berbasis otentik. Dan untuk mengatasi masalah ini kita bisa melalui 3 modus, yaitu diantaranya melalui penguatan pendidikan karakter. Jadi kita lebih sering memberikan nilai-nilai karakter, memberikan contoh karakter-karakter yang baik kepada peserta didik. Yang kedua yaitu mengoptimalkan bimbingan layanan konseling. Jadi kita harus sering-sering memberikan waktu untuk mendengar keluh kesah peserta didik sehingga kita dapat mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga kita dapat memberikan arahan-arahan untuk membentuk karakter yang baik terhadap peserta didik kita. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan sosialisasi, pengamatan, studi tour, perkemahan yang mengarah siswa berkarakter baik. Nah, kita bisa ambil contoh melalui pengamatan. Seperti kita mengajak peserta didik kita untuk menonton film. Jadi di film itu kan biasanya ada pengajarannya. Jadi dari pengajaran itu bisa kita jelaskan kepada siswa-siswa atau peserta didik kita supaya mengikuti karakter-karakter baik yang ada di film tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.